Ya, sama-sama kita buka dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21. Oke, ya. 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21. Kalau sudah ketemu katakan wow. Oke. Saya akan bacakan dan teman-teman boleh simak pada Alkitab di tangan teman-teman, ada juga di screen. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia, katanya, "Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau." Jawabnya kepadanya, "Baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu." Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Coba katakan pelayan. Puji nama Tuhan. Malam hari ini khusus gitu ya. Khusus saya khotbahkan bagi teman-teman yang nanti besok akan terima tanggung jawab yang baru, tapi juga untuk semua kita yang hadir malam hari ini. Amin. Makanya saya kasih judul khotbah saya di malam hari ini, harga sebuah panggilan. Semua katakan sama-sama, harga sebuah panggilan. Jadi secara khusus buat teman-teman yang besok akan mengemban tanggung jawab yang baru, perhatikan baik-baik. Haleluya. Oke. Kali ini juga jadi berkat bagi saya secara pribadi ketika saya terima panggilan sebagai seorang hamba Tuhan. Puji nama Tuhan. Jadi saya hanya mengkhotbahkan sekali lagi apa yang Tuhan sampaikan buat saya. Semoga jadi berkat untuk semua kita yang hadir di malam hari ini. Bahkan secara khusus bagi semua teman-teman yang besok akan terima tanggung jawab yang baru. Saudara, ada seorang hamba Tuhan, dia katakan begini. To receive Christ is to cost nothing. Untuk terima Yesus itu enggak perlu bayar apa-apa. Oke. To receive Christ, okay, cost nothing. It costs nothing. Okay. Okay. Untuk terima Yesus, nggak perlu Anda bayar apa-apa. Itu free, kasih karunia. Okay. To follow Christ is to cost something. Untuk ikut Yesus itu ada sesuatu yang harus Anda bayar. But to serve Christ, it costs anything. Tapi untuk melayani Yesus, untuk melayani Tuhan, akan ada banyak hal. Anda harus korbankan banyak hal. Segala-galanya harus dikorbankan. Terima keselamatan dari Yesus, Anda nggak perlu bayar apa-apa. Untuk ikut Yesus, Anda harus bayar sesuatu. Mungkin air mata akan keluar. Okay. Tapi ingat, untuk melayani Yesus, but to serve Christ, it costs anything. Semua hal harus Anda korbankan. Saya bilang benar. Jadi teman-teman, malam hari ini secara pribadi saya bersyukur dan saya kasih apresiasi buat teman-teman yang benar-benar menerima panggilan ini. Saya tahu ini bukan hal yang gampang, karena untuk melayani Tuhan ini panggilan seumur hidup. Sekali lagi, untuk melayani Tuhan ini panggilan seumur hidup. Orang mungkin beranggapan melayani Tuhan, ya yang penting bikin di gereja, tidak segampang kita cuma datang lalu kita lakukan. Oh ya, yang penting pimpin lihat, Tuhan lihat, enggak. Tapi itu butuh komitmen seumur hidup. Makanya saya bilang untuk teman-teman yang terima tanggung jawab sebagai PKS Youth, itu tanggung jawab seumur hidup. Jadi puji Tuhan yang besok akan terima tanggung jawab sebagai PKS, puji Tuhan. Kalau pengurus LIM kan pakai masa jabatan. Tapi kalau PKS itu seumur hidup. PKS guys, maaf yang saya tahu, PKS itu pemimpin kelompok sel. PKS itu pemimpin kelompok sel. Jadi yang bukan anggota jemaat kita, PKS itu pemimpin kelompok sel. Itu panggilan seumur hidup. Dan itu privilege buat saudara. Oke, jadi saudara lihat orang kiri kanan, yang Anda tahu besok dia akan ditempatkan jadi PKS, pilih for dia seumur hidup. Sekali lagi tepuk tangan buat semua yang besok jadi PKS Youth. Haleluya. Jangan tak pukul mundur dulu. Oke. Serius saudara, itu pergumulan seumur hidup. Haleluya. Iya. Oke, nah teman-teman,
dari bacaan ini kita lihat bahwa memang sepertinya di situ ditulis Elia yang memanggil Elisa. Tapi kalau kita simak baik-baik, sesungguhnya Tuhan yang panggil Elisa melalui Elia. Tangkap ya, sekali lagi. Oke. Kalau lihat bacaan ini kita akan lihat sepertinya Elisa ini dipanggil oleh Elia untuk menjadi pelayannya Elia. Tapi kalau kita lihat, kita runut sejarahnya, sesungguhnya Tuhan panggil Elisa melalui Elia. Tangkap ya. Kita lihat buktinya dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Firman Tuhan kepadanya, ini siapa? Kepada Elia. Nah, Tuhan berfirman kepada Elia gini, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Perhatikan, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Ini notice ya, perhatikan ya. Memang yang panggil Elisa dalam konteks bacaan yang tadi itu Elia. Tapi siapa yang suruh? Siapa yang suruh? Yang pilih Anda jadi PKS siapa? Gembala Anda kan, ya kan? Tapi Anda dipanggil oleh Tuhan lewat gembala Anda. Makanya saya bilang itu panggilan seumur hidup. Wow. Karena for beta pribadi itu sebuah privilege, itu sebuah kebanggaan. Karena walaupun kita orang biasa, tapi kita dipercayakan untuk melayani raja di atas segala raja. Ya kan? Anda jadi juru campur kopi gubernur aja sudah bangga, apalagi Anda menjadi pelayan raja di atas segala raja. Jadi buat teman-teman yang besok akan terima tanggung jawab yang baru, dengar baik-baik. Ini privilege, ini sebuah kebanggaan. Beta sih bilang kesombongan ya, bukannya kebanggaan. Kita bangga dong kita bisa melayani Tuhan. Amin, ya kan? Sebuah kehormatan untuk kita. Nah, sekarang kita lihat semoga ini poin per poin yang saya mau bagikan. Jadi ini semoga jadi berkat buat teman-teman semua yang hadir malam hari ini dan secara khusus bagi teman-teman yang besok akan ditabiskan. Nah, kita lihat sekarang. Oke. Waktu Elisa dipanggil, apa status dia pada saat itu? Kita lihat dalam ayat yang ke-19. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak. Dia sedang apa? Membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Dan lihat dari ayat ini kita bisa lihat bahwa ada dua hal tentang Elisa sebelum atau saat dia dipanggil. Ada dua hal. Yang pertama, Elisa itu dipanggil saat dia sedang bekerja. Katakan bekerja. Oke. Dan jadi tampak bahwa ketika Elisa dipanggil, ia sementara sibuk bekerja. Tadi kata kitab, dia sementara membajak. Ada 12 pasang lembu dan dia sendiri mengendarai yang ke-12. Waktu Tuhan panggil Elisa sementara sibuk bekerja. Waktu Tuhan panggil Elisa tidak sementara menganggur. Waktu Tuhan panggil Elisa tidak sementara bermalas-malasan. Jadi menarik untuk dia mati dan direnungkan bahwa semua orang yang dipanggil Tuhan untuk melayani dia adalah orang-orang yang rajin bekerja. Yang setuju katakan amin. Mungkin kemarin saya juga sempat sampaikan, Tuhan tidak pernah pakai itu orang-orang yang malas. Waktu Tuhan panggil Elisa sedang bekerja. Anda baca, setiap kali orang-orang yang dipanggil Tuhan, itu kebanyakan waktu Tuhan panggil mereka sementara bekerja. Waktu Tuhan panggil Musa, kata firman Tuhan, Musa sementara mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya, ya kan? Kalau dia lihat, wah ada itu yang terbakar, semak yang terbakar. Lalu dia ketemu dengan Tuhan panggil dia. Waktu dia lagi bekerja. Waktu Samuel datang ke rumah Isai untuk mengurapi Daud, nggak ada Daud di rumah. Alkitab mencatat Daud lagi di padang menggembalakan domba yang cuma 2-3 ekor milik orang tuanya. Daud sedang bekerja, Musa sedang bekerja. Waktu Tuhan panggil Amos, tidak salah ya. Waktu Tuhan panggil Amos itu dia pemungut buah hutan dan dia itu seorang peternak domba. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes minggu kemarin waktu Tuhan panggil mereka lagi apa? Mereka lagi mencuci jala mereka, lagi sikat perahu mereka. Ini orang-orang waktu Tuhan panggil mereka sementara bekerja.
Nah, di sini saya kasih agak spesial. Matius. Oke, ini Matius murid Yesus dalam Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-9. Dikatakan begini, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Pasal duduk, dia sedang bekerja, sabar. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius, lalu mengikut dia. Saudara perhatikan, kata duduk waktu Matius dipanggil, saudara, itu bukan dia lagi duduk, lagi main game, bukan. Tapi duduk dalam artian dia sementara bekerja. Dia duduk, bukan sementara duduk-duduk. Ya, kalau duduk-duduk itu malas-malasan. Oke, waktu Tuhan panggil Matius duduk, dia lagi sementara bekerja. Mungkin lagi hitung duit kepeng banyak tuh. Oke. Bukan dia lagi duduk, bukan lagi malas-malasan, bukan. Dan lihat, setiap orang yang dipanggil Tuhan adalah orang yang rajin bekerja. Dan saya percaya teman-teman yang dipanggil Tuhan adalah teman-teman juga yang rajin bekerja. Amin. Bahkan juga yang lain yang mungkin tapi pastor beta bukan PKS, ini berlaku buat semua. Karena semua kita punya panggilan tertinggi adalah untuk menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Melayani Tuhan di area apa saja. Di kantor Anda pun, di situ Anda punya panggilan untuk melayani Tuhan lewat area pekerjaan Anda. Jadi kalau Anda bekerja, Anda karyawan, jangan malas-malas. Oke, Matius bukan duduk. Dia duduk tapi dia bekerja. Dia bukan duduk-duduk. Dia bukan malas-malas. Oke. Jadi sudah lihat fakta yang pertama, waktu Elisa dipanggil Tuhan, dia sementara bekerja. Kalau Anda adalah orang yang dipanggil Tuhan, Anda harus penuhi kriteria ini. Anda bukan orang yang malas. Lihat orang kiri kanan, colek dia, bilang pada dia, bukan orang malas. Iya. Karena orang-orang ini nanti yang disebut pekerja di ladangnya Tuhan. Ya kan? Amin. Jadi Rio, Rich, semua teman-teman nanti besok jadi PKS itu semua. Anda adalah pekerja di ladangnya Tuhan. Amin. Haleluya. Ingat baik-baik. Karena Anda pekerja, Anda harus rajin. Semua kita masing-masing bekerja di ladang yang Tuhan siapkan bagi kita. Di gereja, luar gereja, itu area pelayanan kita. Dan Tuhan mau di area manapun Tuhan panggil kita. Kita harus jadi orang yang rajin. Fakta yang kedua, waktu Elisa dipanggil oleh Tuhan, saudara dengar baik-baik, status Elisa saat itu, dia itu anak orang kaya, atau dia itu seorang yang saya bilang cukup kaya. Dari mana kita tahu bahwa dia adalah seorang anak yang kaya? Kita lihat ayat yang ke-19 sekali lagi. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Memang, dengar ya, memiliki 12 pasang lembu belum tentu itu orang kaya. Tapi kalau dia punya 12 pasang lembu dipakai untuk membajak tanah, berarti Anda bisa bayangkan tanahnya pasti luas sekali hingga harus perlu 12 pasang lembu. Tangkap ya, saya ulang sekali lagi supaya Anda ngerti. Kalau cuma punya 12 pasang lembu belum tentu kaya, ya mungkin dia cuma beternak doang. Tapi kalau 12 pasang lembu dipakai buat bajak itu tanah, nah Abel Mehola. Kalau Anda baca firman Tuhan, itu tempat itu Abel Mehola itu tempat yang terkenal dengan tanahnya yang bagus-bagus, yang subur-subur semua. Nah, Elisa punya lembu 12 pasang ini dipakai untuk membajak tanah. Jadi Anda bisa bayangkan luas apa itu tanah. 12 pasang loh. Jadi ada 12 orang yang mengendarai, ada 12 orang yang mengerjakan tanah itu. Jadi saya ambil kesimpulan sangat luas, dia pasti orang kaya. Oke, ada yang mau kaya seperti Elisa? Haleluya. Nah saudara, namun gini, yang paling menarik adalah walaupun dia anak orang kaya, tapi dia juga bekerja. Tangkap ya. Saya berdoa supaya Anda jadi orang kaya, amin. Tapi Anda juga rajin bekerja. Jangan jadi anak-anak muda yang sekarang, yang ada di sini. Yang kaya tapi malas-malasan, cuman punya hobi hambur-hamburkan uang duit orang tuanya. Di sini Anda enggak, amin. Di sini Anda kaya tapi Anda juga bekerja, takut Tuhan, haleluya. Kalau itu Anda katakan yes. Jangan ada yes ya. Oke, kaya tapi juga rajin bekerja, ya kan, amin. Ya. Elisa walaupun dia anak orang kaya, walaupun dia kaya tapi dia juga bekerja. Jadi kalau jadi anak muda, udah punya penghasilan, udah punya duit banyak, tetap rajin bekerja, jangan malas-malas. Amin. Haleluya. Nah, tapi yang menjadi tekanan saya di malam hari ini, apa yang saya tekankan di malam hari ini adalah
bahwa ketika mendapat panggilan dari Tuhan, pekerjaannya, usahanya, bisnisnya, kekayaannya tidak menghalangi dia untuk menjawab panggilan Tuhan. Itu yang paling penting. Tangkap ya. Notice ya teman-teman. Oke. Anda boleh punya segala hal. Punya banyak duit, punya harta kekayaan. Tapi please, jangan biarkan satupun itu yang menghalangi Anda untuk menjawab panggilan Tuhan. Saya nggak bilang bahwa Anda harus jadi PKS. Saya nggak bilang bahwa Anda harus jadi worship leader di depan sini. Jadi hamba Tuhan di depan sini. Nggak. Karena panggilan Tuhan itu bisa apa saja, di mana saja, masing-masing kita. Tapi please, apapun itu panggilan Tuhan, jangan pernah biarkan Anda punya harta kekayaan, bisnis, usaha itu menghalangi Anda untuk melayani Tuhan. Justru sebaliknya, dengan bisnis usaha yang Anda punya, itu dipakai untuk melayani Tuhan. Amin. Nanti mungkin ada waktu saat saya khotbah soal Sakeus. Dia mungkin nggak seperti Matius, tapi memang Alkitab nggak mencatat. Oke. Tapi saya yakin dengan kekayaan yang dia punya, dia pakai untuk melayani pekerjaan Tuhan. Setelah dia mengalami perubahan pola pikir, ketemu dengan Tuhan Yesus. Nanti kita ada waktu kita ngomong suatu saat. Oke. Dan jadi ini mindset yang harus kita taruh dalam hidup kita. Karena melayani Tuhan adalah suatu kehormatan yang tidak bisa diukur dengan uang. Itu sebabnya jangan pernah biarkan Anda punya bisnis, usaha, harta kekayaan itu menghalangi Anda untuk melayani Tuhan, untuk menjawab panggilan Tuhan. Amin. Tengok orang kiri kanan, bilang kepada dia, melayani Tuhan itu kehormatan yang bisa dibeli, diukur dengan uang. Makanya tadi saya bilang Anda harusnya bangga kalau Anda dipilih oleh Tuhan untuk melayani pekerjaannya. Amin. Karena orang kaya punya duit sekalipun banyak, miliarder, belum tentu dia melayani Tuhan. Yang setuju katakan amin. Iya. Tapi kalau Anda mau pakai, Anda punya duit, harta kekayaan buat melayani Tuhan, puji Tuhan, alhamdulillah. Ya. Melayani Tuhan itu kehormatan. Oke. Yes. Jadi saudara, sekarang kita lihat. Memang, tadi kita lihat bahwa Tuhan memang senang memakai orang yang rajin. Tuhan senang memakai orang yang rajin. Dan Tuhan tidak suka orang yang malas. Tapi dengar baik-baik. Tapi Tuhan juga di sisi lain, Tuhan tidak suka dengan orang-orang yang terlalu rajin sampai dia lupa panggilannya sebagai anak Tuhan untuk melayani Tuhan. Gini loh. Ada orang-orang yang jangan lupa ya jam komsel. Jangan lupa ya jam ya ibadah youth. Jam marah pastor beta tiap hari Sabtu tuh lembur. Tiap hari Kamis tuh lembur. Padahal saya nggak jatuh lembur. Nah ini yang beta bilang, ini yang saya bilang, ini orang-orang saking terlalu rajin. Nah orang model seperti gini, saya bilang, nah, Tuhan nggak suka. Lalu kami dari sini bilang, kami tidak pernah ingin membenturkan Anda antara pekerjaan dengan ibadah, dengan melayani pekerjaan Tuhan. Tidak, dengan melayani Tuhan, tidak. Tapi Anda bisa mengatur waktu-waktu Anda dengan baik. Sering kami bilang, kalau tahu malam ini mau komsel, kalau tahu hari ini Anda mau melayani, ya udah. Makanya saya bilang kan bangun pagi-pagi lalu bikin planning. Kalau tahu sebentar malam ini, kalau misalnya jam 8, kerjaan saya di kantor hari ini, maka saya harus fix jam 6 sudah selesai. Gitu loh. Yang Anda duduk-duduk, ya kan? Bukan duduk, malas-malas di kantor. Lalu ya sudah kerja. Akhirnya udah mau jam 6 kerjaan belum selesai. Pastor maaf, kita masih kerjaan banyak. Sing bisa di komsel. Sabtu lagi, pastor maaf, kita lembur hari ini. Jadi tiap Sabtu tuh dia bikin lembur dadakan. Nah, yang modelnya kayak gini yang terlalu rajin ini yang Tuhan juga sering suka. Yang Tuhan juga nggak suka. Tapi saya percaya di sini nggak ada. Haleluya, amin. Amin ya. Tapi takut bilang amin tuh. Saya percaya di sini nggak ada. Di sini semuanya rajin semua. Rajin ibadah, ya kan? Haleluya. Rajin komsel, amin. Rajin youth, semua, haleluya, amin. Tuhan suka orang rajin, Tuhan benci orang malas. Tapi hati-hati, Tuhan juga suka orang yang terlalu rajin sampai lupa jam ibadah. Ingat itu baik-baik, ya kan? It's okay kalau Anda memang benar-benar tiba-tiba Pastor Jamara bos bilang, it's okay, kami bisa mengerti. Tapi usahakan Anda atur waktu dengan baik. Saya ulangi sekali lagi, atur waktu dengan baik, ya kan? Jadi, tahu hari ini saya kerjakan apa di kantor, saya harus bikin dengan baik supaya sebentar saya bisa ikut komsel atau bisa ikut youth. Nah sekarang kita lihat yang berikut.
Ya, tadi adalah latar belakang kondisi ketika Elisa dipanggil, dia tuh seperti apa statusnya. Nah sekarang ketika Elisa dipanggil, bagaimana respons Elisa terhadap panggilannya? Oke, saya ulang sekali lagi ya. Tadi yang panggil Elisa dalam konteks badan yang tadi itu Elia, tapi sesungguhnya yang panggil Elisa itu siapa? Tuhan. Notice ya. Oke, Tuhan yang panggil Elisa lewat Elia. Oke, supaya Anda mengerti. Lalu bagaimana caranya Elisa dipanggil? Kita baca sekali lagi ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia, katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Saudara perhatikan bahwa yang dilakukan Elia adalah hanya melemparkan jubahnya tanpa mengeluarkan kata-kata panggilan kepada Elisa. Betul Anda baca ya? Kan? Jadi kayak gini kejadiannya. Waktu Elia lewat, kan dia lihat Elisa. Langsung Elia gini, teng tereng, gitu langsung dilempar gitu ya kan? Dia bukan gini, bukan lempar, oi, ambil, ada. Kan? Kalau Anda baca firman Tuhan, Elia hanya melemparkan jubahnya. Notice ya, perhatikan ya. Oke, nah kita lanjut. Saudara perhatikan. Oke, jadi di momen ketika Elia melemparkan jubahnya kepada Elisa, oke. Saya percaya karena saya juga ada baca beberapa terjemahan dari komentator di Alkitab. Dikatakan bahwa waktu Elisa melihat itu jubah Elia dilemparkan kepadanya, oke. Pada saat itu juga, momen itu juga Elisa dia mengerti apa yang dimaksudkan oleh Elia waktu Elia melemparkan jubahnya. Sehingga dia langsung dengan serta-merta diminta izin untuk pamitan dengan orang tuanya. Oke. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, jubah yang dilemparkan oleh Elia itu jubah apa? Jubah ungu mahkota duri. Ya, jubah yang dipakai oleh Elia itu jubah Nabi. Di sini saya nggak catat. Tapi jubah seorang Nabi pada masa itu adalah jubah yang berbulu. Itu mengidentifikasi seseorang bahwa dia punya pekerjaan, dia punya status adalah Nabi. Jadi di momen ketika Elisa melihat Elia melemparkan jubah bulu itu, Elisa ngeh dalam hatinya. Dia dipanggil untuk menjadi seorang Nabi. Maka dia langsung minta izin. Oke, dia minta izin. Bolehkah saya pulang, cium orang tua saya pamitan dengan mereka, lalu saya kembali. Elia bilang, oke, silakan. Tapi di momen, ingat Bapak, di momen ketika Elia melemparkan jubah kepada Elisa langsung ngeh, dia mengerti bahwa dia dipanggil untuk menjadi seorang nabi. Oke. Respons Elisa terhadap panggilan tersebut, yang pertama dengan baik-baik, dia bersedia mengikuti panggilan tersebut. Dia enggak mikir-mikir panjang. Dia enggak, kasih beta waktu 40 hari, 40 malam berdoa dan berpuasa. Oke. Respons Elisa waktu momen dia lihat Elia lemparkan jubahnya, dia tahu ini panggilan bagi saya untuk terima jabatan nabi. Dia langsung kasih beta waktu, beta pamitan dulu. Oke, yang pertama respon Elisa maksud saya, ketika dia dapat panggilan itu, Elisa bersedia mengikuti panggilan tersebut. Ayat yang ke-20, lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Nah sekarang pertanyaannya, dia punya pertanyaan di malam hari ini. Mengapa Elisa begitu cepat sekali dia berespons? Nah sebuah tafsiran Alkitab mengatakan bahwa Elisa sendiri sebenarnya dia telah mengeluh dan bergumul tentang kondisi bangsanya pada saat itu. Sekali lagi ya, ini sebuah tafsiran firman Tuhan. Bahwa pada masa itu Elisa sendiri dia benar-benar begitu susah hatinya melihat kondisi orang Israel pada masa itu yang hidup menyembah berhala, jauh dari Tuhan. Jadi dia pun sendiri sudah punya beban untuk negaranya, dia punya beban untuk bangsanya. Jadi ketika dia terima panggilan itu, dia lihat itu jubah dilemparkan bagi dia nggak perlu waktu lama. Kenapa? Karena dia tahu ini jawaban doa saya. Ini selama ini yang saya doakan. Selama ini dia lagi bergumul buat bangsanya.
Oke. Ada banyak orang yang prihatin dengan keadaan kekristenan, gereja Tuhan. Ada banyak orang yang tidak puas dengan pelayanan dalam gereja. Ada banyak orang yang mengkritik dan sebagainya, tapi tidak mau terlibat langsung dalam pelayanan. Ini saya bilang, ini prihatin yang omong kosong. Kalau orang itu prihatin, kalau orang itu tahu bahwa ada kekurangan di sini, kekurangan di sana, ada kekurangan dalam pelayanan ini, ada kekurangan dalam pelayanan sana, harusnya dia ambil bagian dalam pelayanan itu. Yang ketujuh, katakan amin. Seringkali kami bilang di sini, kalau Anda kritik, tolong langsung dengan sarannya. Oke, jangan cuma omong doang. Oke, ada banyak orang yang berpura-pura prihatin, oke, tapi nggak mau langsung terjun. Kalau Anda itu prihatin dengan kondisi dalam gereja, ini contoh ya, ini aplikasinya. Oke, harusnya orang-orang seperti ini ambil bagian dalam pelayanan. Mungkin dia yang langsung turun ya sebagai lightman atau mungkin soundman, tapi apa yang dia punya? Oke. Orang-orang seperti ini yang saya bilang memang benar-benar prihatin, bukan orang-orang yang masuk kategori prihatin yang ngomong kosong, yang cuma suka mengkritik sini sana, melihat kurang di sini, melihat kurang di sana, banyak protes. Oke. Tapi saya percaya di sini semuanya kalau prihatin pasti ada action. Amin. Coba orang kiri kanan bilang ada action. Jadi sudah lihat, Anda harus meneladani apa yang Elisa bikin, teman-teman. Oke, lihat. Elisa punya hati untuk bangsanya. Dia lihat kondisi ini, orang punya kekristenan semakin hari semakin sekarat. Makanya waktu itu jubah dilemparkan, panggilan itu dikasih buat dia, dia langsung respons. Apa respon Elisa? Yang kedua, dikatakan bahwa Elisa dia meminta izin untuk pamitan dengan orang tuanya. Dalam ayat yang ke-20, lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jadi di sini Elisa dia meminta izin terlebih dahulu untuk pamitan dengan kedua orang tuanya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana jawaban Elia ketika Elisa minta izin dulu untuk pamitan buat orang tuanya. Saya mohon Anda saudara kita perhatikan baik-baik karena ini penting. Oke. Nah, kalau dalam Alkitab tadi yang kita baca dikatakan kan, jawabnya kepadanya, baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu, titik. Tapi terjemahan aslinya, bahasa aslinya saudara, tidak ada kata baiklah, tidak ada kata ingatlah, dan kalimat ini itu diakhiri dengan tanda tanya, tok, gitu. Nah, kita lihat versi King James Version, dikatakan gini. Oke, tadi kalau di TB terjemahan baru, baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu, titik. Tapi bahasa asli Alkitab King James Version dia katakan gini, and he said unto him, lalu ini Elia dia berkata buat Elisa, go back again, for what have I done to thee? Tanda tanya. Dan ia berkata kepadanya, kembalilah lagi, karena apa yang telah kulakukan kepadamu? Tanda tanya. Oke, next lagi. Ini versi RSV. Oke, and he said unto him, go back again, for what have I done to you? Dan ia berkata kepadanya, kembalilah lagi, karena apa yang telah kulakukan kepadamu? Okay. NIV, New International Version, go back, Elijah reply, what have I done to you? Kembalilah, jawab Elia, apa yang telah kulakukan kepadamu? Jadi kalau begitu, apa maksud dari kata-kata Elia? Okay. Perhatikan ya. Jadi sepertinya Elia ingin dikatakan untuk Elisa. Jadi waktu Elisa minta pamit untuk cium dia punya orang tua, pamitan dengan dia punya orang tua. Jadi gambarnya seperti gini. Jadi bukan Elia itu menghalangi atau bukan adanya agak tidak enak antara Elia kepada Elisa, bukan. Tapi waktu Elisa minta izin dari Elia untuk pamitan kepada orang tuanya, mungkin bahasanya begini dari Elia buat Elisa. Oke. Silakan kamu pergi, cium orang tuamu, pamitan dengan orang tuamu. Karena apa yang aku lakukan? Aku cuman memanggil kamu. Tangkap ya, gitu ya. Tangkap ya. Oke. Saya ulang sekali lagi. Bahasanya Elia ke Elisa mungkin seperti gini. Oke. Pergilah, tapi kembalilah. Oke. Karena apa yang aku lakukan kepadamu?
Ya mungkin Elia ingin bilang polisi gini, silakan sudah, beta ini cuma panggil saya saja. Silakan. Jadi di sini saudara Anda lihat, Elisa ini juga dia tipe orang yang menghormati orang tuanya. Ada banyak orang-orang, maaf, ini buat semua kita ya. Jangan sampai Anda melayani, banyak sekali di gereja punya tanggung jawab. Tapi Anda lupa Anda punya tanggung jawab sebagai anak untuk orang tua. Yang setuju katakan amin. Oke. Kesediaannya untuk melayani Tuhan tidak lantas menjadikan dia menjadi anak yang tidak berbakti atau tidak peduli dengan keluarganya. Itu poinnya. Makanya dia tetap minta pamit. Oke. Dia minta permisi, dia pamitan sama orang tuanya. Elia kasih izin, oke silakan pergi. Oke. Jadi kalau Anda melayani Tuhan di tempat ini teman-teman yang besok akan terima jabatan yang baru dengan baik-baik, Anda melayani. Ingat tanggung jawab Anda. Salah satu yang paling penting adalah orang tua Anda. Yang setuju katakan amin. Karena keluarga Anda itu yang harus pertama mendukung Anda. Oke, beda konteks ya. Kalau di perjanjian baru kita lihat pernah Yesus bilang gini, oke, tiap orang yang mau ikut aku, ya kan, dia harus tinggalkan dia punya orang tua dan lain. Jangan lagi pamit gitu, jangan lagi pergi. Oke, langsung ikut saja gitu. Itu mungkin konteks yang lain. Kenapa? Karena mungkin Yesus tahu kalau dia pergi pamit sama orang tuanya, mungkin orang tuanya nggak kasih izin dia. Itu konteks beda. Tapi kalau konteks Elisa enggak, ya, Elia nggak halangin dia, silakan pergi. Itu baik, itu bagus, itu pelayan Tuhan yang baik. Oke, amin. Yang ketiga, apa respon Elisa ketika dia terima panggilan dari Tuhan melalui Elia? Dikatakan bahwa Elisa dia rela melepaskan segala sesuatu demi melayani Tuhan. Sekali lagi, Elisa rela melepaskan segala sesuatu demi melayani Tuhan. Nah, kita nggak tahu apakah setelah jawaban Elisa itu lalu kemudian dia pergi pamitan pada orang tuanya atau tidak. Oke, tapi yang pasti Elisa meninggalkan mereka demi pelayanan kepada Tuhan. Ia juga meninggalkan pekerjaannya, dia juga meninggalkan rumahnya. Itu yang pasti ya. Oke. Nah, dikatakan tadi dalam ayat yang ke-21, lalu berbaliklah ia daripada Elia, ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Teman-teman, perhatikan baik-baik. Dengan menyembelih lembu yang dipakainya untuk membajak tanah itu, lalu dia menggunakan kayu bajaknya untuk membakar lembu itu. Ini sebenarnya Elisa dia mau menunjukkan bahwa ia tidak membutuhkan lembu dan bajak itu lagi mulai dari sekarang. Di momen sejak dia menjawab respon panggilan Tuhan, dia meresponi panggilan Tuhan buat dia. Itu momen di mana dia ingin sampaikan, dia ingin bilang bahwa Elisa mulai saat itu dia tidak sama sekali bergantung untuk semua yang dia punya. Makanya itu lembu dia potong, itu kayu yang pakai kuk yang dipakai untuk menggabungkan 2 ekor lembu itu, dia pakai sebagai kayu bakar untuk panggang itu ke lembu. Jadi sepertinya makna profetiknya adalah bahwa Elisa ingin tunjukkan bahwa setelah dia responi panggilan Tuhan untuk dia sama sekali nggak lagi bergantung untuk harta kekayaan, untuk semua yang dia punya. Mulai saat itu Elisa dia bergantung full mutlak untuk Tuhan. Teman-teman yang besok akan ditabiskan dengan baik-baik. Di momen ketika Anda terima panggilan itu momen di mana Anda belajar terus bergantung sama Tuhan. Ketika saat Anda pimpinan Anda punya komsel, ingat baik-baik, akan ada masalah-masalah yang Anda harus selesaikan dengan anggota komsel Anda. Tapi ingat baik-baik, di masa-masa itu justru Anda harus semakin bergantung kepada Tuhan. Anda gak bisa bergantung untuk pengalaman-pengalaman orang lain. Kami selalu bilang, semua kita perlu pengalaman iman masing-masing. Benar, ya kan? Anda punya orang tua rohani, kakak rohani, kita terima pelajaran dari mereka. Mereka punya kesaksian. Tapi itu gak bisa kita pakai untuk diri kita sendiri. Kita harus punya pengalaman iman sendiri dengan Tuhan. Supaya waktu kita melayani, kita bisa menyelesaikan masalah-masalah dengan cara apa? Kita bergantung mutlak buat Tuhan. Dan Tuhan yang akan bantu kita menyelesaikan masalah-masalah itu. Amin. Ini makna profetik bahwa Elisa dia gak akan kembali kepada dia punya profesi yang lama.
Waktu dia bakar itu lembu, dia masak itu dengan kuk sebagai kayu api. Dia bilang dia tidak mau kembali lagi kepada profesi yang lama. Dan ini mindset yang bagus untuk kita. Apa itu? Prinsip mengikut Tuhan dan melayani Tuhan adalah no turning back. Sekali Anda jawab ya untuk panggilan Tuhan, there is no turning back. Di awal saya bilang seumur hidup. Seumur hidup. Anda melayani Tuhan dan dia punya prinsip no turning back. Dalam prinsip ikut Tuhan, no turning back. Waktu Elisa bakar itu semua lembu, no turning back. Dia tahu dia nggak bakal apapun yang terjadi, no matter what, dia nggak bakalan kembali ke profesi yang lama. Anda bandingkan dengan Simon Petrus, Andreas, Yakobus. Waktu ikut Tuhan, mereka bakar perahu nggak? Jual perahu nggak? Nggak. Makanya waktu Yesus mati, mereka hilang figur. Firman Tuhan berkata, mereka kembali ke profesi lama. Waktu Yesus kembali, ketemu mereka lagi menjala ikan. Beda, Elisa beda. No turning back. Ikut Yesus di belakang ini. Sorry dunia. Yesus, I have decided to follow Jesus, no turning back. Ayat yang kedua, the cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. Darah saya berdoa ini bukan cuma lagu, tapi kita bisa bikin itu. Teman-teman yang besok terima tanggung jawab ini, ingat baik-baik, no turning back. Mau susah seperti apapun, maju, no turning back. Ini makna-makna profetik untuk semua kita. Amin. Oke. Haleluya. Elisa sangat luar biasa. Dia punya segala-galanya. Tapi waktu ikut Tuhan dia nggak tunda-tunda. Begitu Tuhan panggil dia, memang dia sudah punya hati untuk bangsanya. Dia langsung respon. Dia anak yang tahu diri. Sorry saya pamit dulu. Dia ingat orang tuanya. Oke. Yang berikut kita lihat. Oke. Waktu dia terima panggilan itu, dia nggak langsung serta-merta jadi nabi. Oke. Nah Elisa dia tetap menjadi pelayan Elia. Oke. Elisa pada akhirnya mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Ayat 21, sesudah itu bersiaplah ia lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Kalau saya baca dalam terjemahan BIS, setelah itu Elisa pergi mengikuti Elia dan menjadi pembantunya. Oke. Sorry saya ada tulis ini. Oke nanti ada. Oke. Nah sekarang kita lihat. Darah ini menarik. Karena ketika Elisa dipanggil, dia tidak langsung dia mengemban jabatan sebagai seorang nabi. Oke. Karena setelah Elia terangkat dengan kereta api, baru Elisa ini dia mengemban tanggung jawab nabi. Oke. Ini buktinya kita lihat. 2 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Ini dalam rentang waktu yang sangat lama. Elisa nggak langsung jadi nabi, dia masih menjadi pelayan Elia dulu. Dalam 2 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Tetapi bertanyalah Yosafat, tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaranya kita meminta petunjuk Tuhan. Lalu salah seorang pegawai Raja Israel menjawab katanya, di sini ada Elisa bin Safat yang dahulu melayani Elia. Anda perhatikan baik-baik. Kata melayani Elia di sini kalau dalam terjemahan hurufiahnya itu dipakai kata mencurahkan air ke tangan Elia. Sekali lagi ya, kata melayani Elia dalam ayat yang tadi itu, di sini ada Elisa bin Safat yang dahulu melayani Elia. Kalau dalam bahasa aslinya secara hurufiah itu dipakai kalimat gini. Elisa itu dia biasa mencurahkan air ke tangan Elia. Nah ini dalam versi NIV, Elisa son of Shaphat is here. He used to pour water on the hands of Elijah. Elisa anak Shaphat ada di sini. Dengar, ia dulunya mencurahkan air ke tangan Elia. Kalau tadi dalam TB ia melayani Elia. Kalau dalam bahasa aslinya Elisa ini dahulu biasanya mencurahkan air ke tangan Elia. Basuh Elia punya tangan. Oke. Nah, ini versi TL, terjemahan lama.
adalah di sini Elisa bin Safat yang dahulu mencucurkan air pembasuh kepada tangan Elia. Waktu Elisa dipanggil jadi nabi, dia nggak langsung jadi nabi. Alkitab mencatat bahwa dia melakukan pekerjaan rendahan. Untuk manusia ya, pegang air, cuci tangannya Elia. Orang mungkin pikir itu pekerjaan rendahan. Enggak. Itu bukan yang Elisa tekuni. Okay. Itu bukan yang Elisa lakukan. Okay. Buat Elisa, okay, serendah apapun, sekecil apapun kepercayaan yang dikasih buat dia, dia tahu itu melayani. Kalau semua orang punya prinsip seperti gini, saya bilang gereja maju. Amin. Kenapa? Karena orang nggak pakai ego waktu melayani Tuhan. Saya pernah bilang buat teman-teman share, Pak Tridi jadi saksi. Waktu kami di City Harvest, kami belajar, kami sekolah di Singapura dulu. Atau yang jadi usher, ini saya lihat sendiri. Yang jadi usher, dia berdiri di depan tangga eskalator naik, yang cuman, "Hello, happy Sunday, welcome to City Harvest Church, enjoy the service." Ini yang dia ke sekolah hari ini pakai Mercy, besok pakai BMW. Dia punya perusahaan 3. Orang kaya tapi di gereja, "Halo, happy Sunday, welcome to City Harvest Church, enjoy the service." Tiap orang, anak kecil, baby pun dia bilang, "Hai." Ini yang punya perusahaan 3, yang hari ini pergi sekolah pakai Mercy, besok balik dengan BMW. Itu luar biasa. Ya di sini baru cuma punya ojek 2 aja sombong kali. Ya, mau atur parkiran aja, gengsi sekali. Saya bilang, prinsip melayani seperti Elisa wajar, pantas kalau dia dipercayakan lebih. Ikut Elia, cuman apa? Pegang air sah, botol air. Elia mungkin mau makan atau mau habis berdoa, orang tumpang tangan ke tangan kotor tuh. Begini Elisa, siap Tuhan, kemana saja. Prinsip yang sama seperti Musa dengan Yosua. Musa kemana aja, Yosua ikut. Seperti gini, wajar teman-teman yang besok mau ditabiskan. Dengar baik-baik, sekecil apapun yang Anda lakukan, dan semua kita yang ada malam hari ini. Okay. Yang namanya pekerjaan melayani Tuhan, gak ada kecil, gak ada besar. Semua punya upah sama di hadapan Tuhan. Amin. Gak ada yang paling keren di sini. Yang kayak tadi yang manifestar ya, bukan cuma kayak gitu, oke? Okay? Bukan yang pakai headset, wow. Ya. Tapi sekecil apapun yang Anda bikin, sapu-sapu, pel-pel, ya kan? Anda melayani Tuhan. Amin. Kita bilang ada yang masuk jam 9 pagi, ada yang masuk jam 12 siang, ada yang masuk jam 3 sore. Mau waktu pulang dapat upah berapa? Sama. Sorry pastor, kita melayani Tuhan 30 tahun. Ayo cuma ada ber-PKS mau 1 hari saja mau. Ya, beda. Oke. Itu pola pikir Anda, bukan pola pikir Tuhan. Di hadapan Tuhan semua kita melakukan pekerjaan yang sama. Amin. Teman-teman yang besok akan ditabiskan jadi teman-teman pengurus Levi yang baru, sama. Tuhan. Yang kerja lebih awal, yang pulang paling akhir, sama. Oke, dapat upah yang sama. Oke. Jadi saudara, itu melatih kerendahan hati kita waktu kita melayani. Jadi melayani Tuhan jangan ada yang pakai ego. Amin. Oke, jadi bukan cuman yang berkhotbah, oke, lalu yang tukang parkir, yang suka pelantai, yang atur kursi, itu rendah. Nah, semua sama di hadapan Tuhan. Amin. Kalau saudara rela melakukan ini demi pekerjaan Tuhan, saya mau bilang gereja ini akan maju sangat pesat. Yang paling terakhir, hampir jam. Oke. Waktu Elisa dipanggil, ia rela mengorbankan segala-galanya. Ini kesimpulan saya, saudara. Waktu Elisa dipanggil, ia rela mengorbankan segala-galanya dan ia pergi melayani Tuhan. Tuhan lihat hati kita waktu kita melayani. Pertanyaannya, bagaimana dengan saudara? Oke. Maukah Anda juga sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan mengorbankan apapun juga? Jangan
Anda mengubur talenta Anda. Saya mau katakan, ini yang paling terakhir. Tempat yang paling kaya di muka bumi adalah kuburan. Bukan karena waktu orang mati isi emas, isi motor, dalam peti, bukan. Oke? Ya. Tapi waktu orang mati, orang bawa dia punya talenta, kemampuan, skill yang gak pernah diperlabakan di rumah Tuhan. Semua kita di sini, kita bisa melayani Tuhan di mana saja kita ada. Amin. Jangan sampai Tuhan panggil Anda pulang, Anda bawa semua talenta yang Tuhan kasih. Padahal Tuhan mau Anda perlabakan. Lihat orang kiri kanan, Allah bilang por dia talenta itu diperlabakan.